Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di tutorial kali ini saya akan coba menjelaskan terkait perhitungan atau pengecekan secara manual hasil analisis desain penampang kolom baja dari robot struktural analisis menggunakan kode ini ya, ISC 360 tahun 2016 atau kita itu setara dengan SNI 1729 tahun 2020 ya. Nah, di sini saya akan ambil sampel ini member 58 ini ya. Proses select 58. Oke. Ini kita isi aja 58 lalu kita calculation. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, sudah muncul di sini rasionya 0,73. Untuk melihat hasil perhitungan dari robot ini, kita select aja di membernya ini, klik satu kali. Nah, maka akan keluar hasil perhitungan dari program robot seperti ini. Ini ada member parameter, ini ada panjang LY, LCY, ini ya, LZ, kemudian internal force, gaya-gaya yang bekerja, lalu design strength, kemudian safety factor, lalu kemudian eh, apa ini pengecekan kekompakan untuk sayap ini masuk ke profil kompak, begitupun juga di bagian web ini juga compact. Kemudian di sini ada perhitungan rasionya. Nah, kita akan coba cek salah satu saja dulu. Kalau kita cek yang paling mudah, kita akan ambil sampel yang ini sebagai studi kasus kita, yaitu mengecek kekuatan tekan aksial dari penampangnya. FIC kali PN. Ya. Oke, kita cek dulu. Nah, kita ambil dulu data-data yang ada di sini. Berparameter ya, yang ini. Nah, ini kita simpan di program robotnya, termasuk dimensi penampang. Oke, kita isi dulu profil yang kita gunakan, kita samakan dulu. Di sini saya menggunakan Habim ya 250 kali 250 kali 9 kali 14. Oke. Saya isi HT ini adalah tinggi profil 250, lebar profil 250, tebal web 9 mili dan tebal flank 14. Kemudian kalau di tabel profil baja ada radius juga 16 ini ya. Kemudian kita isi panjang kolom ini 6 meter ya panjang kolomnya. Nah, kemudian kita cek lagi. Ini ada LY dan LCY, oke kita input lagi. Nah, kalau di robot ini ada sedikit perbedaan penamaan. Sini menyebutnya LCY ini ya, ada LY dan ada LZ ya. Jadi di robot itu kalau kita punya penampang, nah ini adalah sumbu Y, sedangkan yang atas ini adalah sumbu Z. Nah, berbeda dengan yang biasa kita gunakan untuk perhitungan manual, kita biasa yang sebelah sini adalah X, yang atas itu adalah Y. Nah, jadi yang dimaksud LY di sini ini adalah LX yang kita input. Kalau ini ya, biasa kita menggunakan Excel, arah X dan arah Y. Nah, berarti LX 6 dan LCX juga sama dengan 6 ya. Kemudian LZ-nya ada 3 meter, LCZ-nya juga 3 meter. Ini nilai ini tergantung dari settingan kode parameter yang kita gunakan dengan mengikuti eh, sesuai dengan geometri dari struktur balok ini. Kita ada kekangan di arah X ataupun arah Y. Itu otomatis kita detek. Oke, kemudian kita isi yang tadi. Ya, kita isi nilainya LB abaikan aja dulu. Paling penting itu LX, LCX, LY, dan LCY ya yang ini. Kemudian ketentuan untuk eh, menghitung nilai FIC kali PN ini, yang ini. Nah, ini bisa kita cek sebenarnya di sebelah kanan di sini bisa dilihat di samping detail result di sini. Nah, kalau kita buka di sini, kita cari yang tadi
FIC itu apa? Dengan FIC kali PN. FIC itu adalah resistant factor for compression. Jadi adalah faktor reduksi untuk aksial tekan ya yang ini. Kemudian kita cari yang PN. Kita cari dulu di sini yang PN. Nah, ini ya PN. Oke. PN adalah nominal compressive strength. Jadi ini adalah kekuatan tekan nominal ya dari penampang. Nah, ini bisa dilihat keterangan di sini section E3. Ya. Jadi kalau kita cek di SNI 1727 bisa kita lihat yang E3. Ini ya. E3 di sini ada teko kelentur pada komponen struktur tanpa elemen langsing. Nah, di sini kekuatan tekan nominal PN harus ditentukan berdasarkan keadaan batas berupa teko kelentur. Nah, rumus PN adalah FCR dikali dengan A gross. Kita cek di rumus yang kita gunakan di program MATCAD. Kita cari dulu. Oke, yang ini ya. Rumus yang kita gunakan adalah PN SCR dikali dengan A gross. Jadi yang ketentuan di ini ya, nomor E3 satu. SCR adalah tegangan kritis, ini ya, dari tegangan kritis dikali dengan agros. Agros itu adalah luas penampang ya, ini agros. Luas penampang melintang bruto komponen itu. Nah, kemudian kita cek dulu untuk mendapatkan nilai agros. Nah, agros ini ada dua. Ini tergantung juga. Ini kalau kita cek di sini saya menggunakan persamaan agros itu ada dua, agros satu dan agros dua. Agros satu ini sengaja saya buat karena ketika kita menggunakan profil penampang, sebenarnya ada parameter radius di dalamnya. Radius ini yang bagian sini. Ini radius. Nah, cuma ketika membuat profil di robot ini, kita membuat profil di sini di geometri, property section. Nah, ketika kita membuat ini yang steel, kemudian parametrik, misal yang VF. Nah, inputan kita hanyalah lebar penampang, di penampang, tebal web, dan tebal flank. Jadi memang inputan di robot tidak mempertimbangkan radius ya. Jadi nilai luas gross itu akan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan mempertimbangkan radius. Ini bisa dilihat nilai agros 1 adalah 9217. Ini formulanya sudah ada radiusnya di sini. Sedangkan yang agros 2 ini rumus biasa. Jadi 2 kali TF dikali BF ditambah HT kurang 2 kali TF dikali dengan TF. Nah, inilah agros yang akan kita pakai. Agros 2. Supaya asumsi perhitungan kita sama dengan robotnya. Nah, kalau kita cek, nilai agros 2 adalah 8998. Kita cek apakah sudah sesuai. Kita close dulu. Nah, ini kita cari di sini, di hasil perhitungan ini, agros. Ini dia. AX namanya kalau di robot. Cross section area. Nah, di sini muncul nilainya 8998. Nah, ini. Jadi robot menghitung dengan formula yang seperti ini ya. Nah, kecuali kita menggunakan profil, menggunakan database, kita langsung mengambil profil dari misal standar JIS itu yang dari Jepang, nah itu sudah mempertimbangkan radius. Oke, kita kembali ke sini, nilai agrosnya kita sudah dapat adalah 8998. Di bawah lagi. Oke, ini. Nah, kemudian cara menentukan nilai FCR. FCR ini adalah nilai tegangan kritis. Nah, nilai tegangan kritis ini tergantung nilai ini LCR-nya ya. Ini ada di pasal E3 kurang 2. Dua ya yang ini. Tegangan kritis FCR ditentukan sebagai berikut. Jika LC per R itu kurang dari 4,71, akar modulus elastisitas dibagi dengan FY, maka nilai FCR itu dihitung dengan persamaan ini, yang E32.
0,658 pangkat FY per FE dikali dengan tegangan lelehnya. Nah, jika tidak, maka ketentuan FCR akan dihitung dengan rumus ini. 0,877 kali FE. Kalau kita cek, kalau kita cek LC per R ya. Ini LCR yang kita gunakan adalah ini. Kita cek dulu nilai LCR adalah 55. Nah, ini diambil dari panjang kolom ya. LCX dibagi dengan radius geras RX. Dimulai 55,336 untuk panjang ini ya LC per R-nya 55,336. Nah, kita cek di robot kita bisa dapat nilai. Nah, ini dia 55,34 di sini. Agak beda dikit ya. Ini oh ya pembulatan dua angka ya. Kan inilah nilai LCR per RX 55,34 ya. Ini sama dengan hasil perhitungan robot. Nah, kemudian kita tentukan apakah nilai LCR per RX ini radius gerasi kurang dari 4,71. Kita keluarkan formula yang ini. Nah, bagusnya kalau pakai Medcat Prime seperti ini, kita tinggal nulis formulanya seperti ini, dia bisa ngitung sendiri. Ternyata nilainya 55,34 ini kurang dari 135. Berarti ketentuan yang akan dipakai adalah yang ini. 0,658 FY per FE lalu dikali dengan Y. Nah, rumus ini ya yang dipakai. Nah, jadi kalau kita lihat nilai FCR itu akan ketemu 205,3699 MPa. Nilai FCR-nya ya. Nah, ini dia. Di sini robot sudah memperhitungkan nilai FCR 205,37 MPa. 205,37 ya kalau kita ambil dua. Kemudian ada parameter FE. Jadi ketika kita menghitung nilai FCR ini rumusnya adalah 0,658 FY dibagi dengan FE. Nah, FE ini apa? FE ini rumusnya tegangan tekuk elastis yang ditentukan sesuai dengan persamaan E34. FE sama dengan V pangkat 2 kali dengan modulus elastisitas dibagi dengan LC per R pangkat 2. Ya. Nah, kalau kita cek nilai FE yang ini ya, I dikali ES, LCR-nya ini tadi ya, yang 55,34. Nah, kita bisa dapat nilai FE itu adalah 644,641 MPa. Nah, kita bisa cek lagi di robot nilai FE. Kita cari nilai FE, nah yang ini. 644,64 MPa. Elastic Critical Buckling Stress. Nah, kemudian dari formula ini kita juga membutuhkan parameter Rx ini ya. Rx ini adalah radius gerasi ya, yang ini Rx. Nah, kita cek formula untuk Rx ini. Nah, untuk mendapatkan Rx itu rumusnya ini kita ya, cek dulu ya. Ini ada di sini. Rumus cari dulu ya. Di sini. Nah, ini. Ini RY formulanya seperti ini ya. Yang kita butuhkan adalah Rx ya. Itu nilai Rx. Radius girasi Rx ya.
Nah, radius gerasi itu dihitung dari akar momen inersia penampang arah Y dibagi dengan AG2 yang agros tadi ya, yang ini. Nah, kita bisa dapat kalau Rx yang kita cari, berarti saya ganti dulu. Di Rx itu adalah X. Kita mulai nih. Nilai Rx itu adalah sebesar 108,429. Ya. Di akar momen inersia arah X dibagi dengan AG2. Nah, kita cek nilai Rx. Nah, nilai Rx hitungan kita itu kalau dirobot berarti RG dia. Kita cari dulu. Rx. Nah, ini. Jadi dia RY kalau dirobot. Kalau kita ngitungnya RY berarti RZ yang dimaksud di robot. Kita mulai nilainya 108,43. Ya. Sedangkan yang RY nilainya kita RY itu nilainya ini 63,6. Ya, di robot itu RZ, radius of girasi. Umumnya sama, cuman beda di atasnya aja. Ini pakai IX, kalau ini pakai IY ya. Nah, sekarang cara menentukan nilai IY. Oke, kita cek momen inersia. Itu rumusnya seperti ini. Momen inersia, nah ini dia. Untuk arah X, rumusnya seperti ini. Siku 12 kali BF, lebar penampang, kali tinggi pangkat 3. Kita kurang lebar penampang, kurang TW, kali HT, kurang 2 kali TF pangkat 3. Semula nilai momen inersia arah X besar ini. 105,788,119. Kita cek di robotnya. I X berarti Y. Ini dia ya. 105,788,119 ya ini. Moment of inertia. Begitupun yang IZ itu 3647. Ya, yang IZ 3647,1819. Ya, sama. Oke. Nah, ini tadi kita sudah dapat parameter-parameternya seperti itu, lalu kita ikuti formulanya seperti ini. Kita mula nilai PN FCR tadi yang 205 kali 205,36 kali dengan luas penampang agros. Kita mula nilai PN sebesar 1847,9 kilonewton. Kalau kita cek di robot, cari nilai PN. Nah, ini dia. 1847,92 kilonewton. Ya, 1847,92. Ya. Nah, ini dikali dengan faktor reduksi. Nah, faktor reduksinya sebesar 0,9 itu yang FIC tadi. Jadi kalau kita cek di bawah, di atas yang ini FIC 0,9, resisten faktor for compression. Nah, maka akan ketemulah nilai kekuatan tekun nominal ini yang sudah direduksi sebesar 1663,126. Kita cek di robotnya. Nah, ini dia. FIC kali PN. Desain strength ya. 1663,13 kilonewton. Oke. Sehingga sudah muncul di sini. Langsung ditampilkan nilai FIC kali PN adalah sebesar 1663. Nah, beban yang bekerja untuk aksial itu di sini hanya 76,6. Berarti aksial tekan itu kita masuk.
Nanti kalau kombinasi tekan dan lentur berarti sudah mempertimbangkan ini MRY dan MRZ. Ini momen arah Y dan momen arah Z. Nah, itu nanti akan ada kombinasi rasionya seperti ini. Kita dapat nilai rasio 0,73 ya. 0,73 ya yang ini. Nah, nanti itu akan saya bahas di video tutorial selanjutnya ya. Untuk yang ini kita masih bahas yang aksialnya saja. Kita belum bahas yang kapasitas. Oke, sekian dari saya. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.